Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, kita lanjut halaman 18. Orang-orang Ahbash membantu mereka dengan menyiapkan armada laut. Dari Ahbash diturunkan 70.000 personil. Di bawah kepemimpinan Aryab, mereka dapat menguasai Yaman untuk yang kedua kali, yaitu sekitar tahun 552 Masehi. Kemudian Aryab memproklamirkan diri dari bangsa Ahbash sebagai pemerintah dan menduduki kota Yaman. Kemudian Aryab dikhianati oleh anak buahnya sendiri, yaitu Abrahah bin Ashibah al-Ashram. Aryab dibunuh. Setelah ada ketetapan dari Raja Ahbash, Abrahah mendaulat dirinya. Abrahah inilah yang kemudian mengirim pasukan bertunggang gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka setelah kepulangan mereka dari kota San'a. Abrahah digantikan oleh anaknya Yaksum. Setelah itu kepemimpinan Yaman ini berpindah kepada anaknya yang kedua, yaitu Masruq. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kedua anaknya ini memerintah dengan kejam, lebih buruk dari kepemimpinan ayahnya. Mereka berdua menorehkan sejarah terburuk di benak penduduk Yaman yang sering dianiaya dan ditindas. Setelah peristiwa gajah dalam tanda kutip tersebut, orang-orang Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Parsi sehingga mereka dapat mengusir orang-orang Ahbash. Di bawah kepemimpinan Ma'di, Yakrib bin Sa'ib bin Diyazan Al-Himyari memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi. Kemudian mereka mengangkatnya sebagai raja. Ma'di Yakrib masih mempertahankan beberapa orang Ahbash untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan. Hingga pada satu saat orang-orang Habasyah ini menjadi bumerang bagi Ma'di. Akhirnya mereka membunuh Ma'di. Dengan terbunuhnya Ma'di, maka terputuslah generasi kepemimpinan dari keturunan Yazan. Akhirnya Yaman menjadi negara jajahan orang-orang Parsi. Kepemimpinnya yang pertama adalah Wahraz, kemudian dilanjutkan oleh putranya secara berturut-turut, yaitu pertama Marzaban, kedua Tainizan bin Marzaban, ketiga Khosru bin Tainizan, dan terakhir Badan yang kemudian dia memeluk agama Islam sekitar tahun 628 Masehi. Dengan masuk Islamnya Badan ini, maka kekuasaan orang-orang Parsi terhadap Yaman berakhir. Halaman 19. 2. Kerajaan Hirah. Bangsa Parsi dapat menguasai negeri Irak dan wilayah sekitarnya setelah Cyrus yang Agung dalam kurung 557 sampai 529 sebelum Masehi dapat menyatukan barisan Parsi sehingga tidak ada satupun yang dapat menyerangnya. Kemudian muncul Al-Iskandar dari Macedonia dalam kurung 326 sebelum Masehi yang mengalahkan raja-raja Parsi dan menghancurkan persatuan mereka sehingga mereka terpecah belah. Lalu muncul raja-raja baru yang dikenal dengan raja-raja Tawaif. Mereka semua memerintah di kawasannya masing-masing. Hal ini berlangsung sampai tahun 230 sebelum Masehi.
Pada saat inilah orang-orang Qahtan hijrah dan menguasai beberapa bagian wilayah yang subur di Irak. Kemudian mereka bertemu dengan keturunan Adnan yang sama-sama hijrah. Dengan begitu mereka bergabung dan bersama-sama menempati sebagian dari Jazirah Efrat. Pelopor pertama yang menjadi raja dari mereka adalah Malik bin Fahm At-Tanuhi yang berasal dari keturunan Qahtan. Tempat tinggalnya di Anbar menurut satu riwayat setelah dia diangkat saudaranya yaitu Umar bin Fahm. Pendapat lain mengatakan bahwa yang menggantikan Malik adalah putranya Juzaimah bin Malik yang mempunyai julukan Al-Abrash atau Al-Waddah. Kekuatan bangsa Parsi kembali bersinar pada masa Ardashir bin Babik, yaitu seorang pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia mengatur barisan dan menyatukan kembali kekuatan Parsi, lalu menguasai orang-orang Arab yang tinggal di dekat kerajaannya. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong pindahnya Bani Qudha'ah ke Syam. Tetapi penduduk Hirah dan Anbar takluk kepada Ardashir. Pada masa Ardashir inilah Juzaimah Al-Waddah memiliki kekuasaan sampai ke wilayah Hirah, dan seluruh penduduk pedalaman Irak dan pulau di Robi'ah dan Mudar. Ardashir melihat bahwa mustahil baginya untuk menguasai Arab secara langsung. Hal ini mencegah mereka hingga tidak melakukan serangan untuk menguasai kerajaannya. Dia merasa bahwa satu-satunya cara adalah dengan berusaha mencari pihak yang memiliki fanatisme dan mau mendukung dan membelanya. Di sisi lainnya dia melihat bahwa dia bisa meminta bantuan kepada bangsa Romawi yang dapat ditakut-takuti. Melalui raja-raja Romawi ini, dia dapat mengobok-obok bangsa Arab dan bangsa Syam. Raja Hirah juga memiliki sepasukan tentara yang dapat membantunya apabila ada serangan dari luar. Wallahu